Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa saya yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Baik, kali ini kita lanjut lagi ke mata kuliah manajemen pembiayaan. Topik kita hari ini adalah tentang pembiayaan multi jasa. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa jenis pembiayaan ya. Dan kita tahu memang sumber pendapatan utama di perbankan, khususnya perbankan syariah itu adalah dari pembiayaan. Namun selain dari pembiayaan, ada juga nih yang menjadi sumber pendapatan bagi perbankan ya. Nah, salah satunya adalah di topik ini pembiayaan multi jasa. Yang kita tahu secara definisi perkata, multi jasa itu kan berarti terdiri dari beberapa jasa ya. Nah, benar sekali. Jadi perbankan syariah selain memfasilitasi pemberian pembiayaan, perbankan syariah juga memfasilitasi untuk pembayaran yang menjadi kewajiban sehari-hari masyarakat ya, misalnya kayak bayar listrik, bayar air, PBB. Nah, itu kan menjadi kewajiban. Dasar hukumnya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Nah, berdasarkan dari landasan hukum ini, maka dapat kita simpulkan bahwa transaksi-transaksi dalam pembiayaan multi jasa ini tidak terlepas dari akad ijarah, kafalah, dan qard. Oke, ijarah kita sudah membahas sebelumnya ya, secara garis besar ini adalah akad tentang sewa menyewa. Nah, kalau kafalah adalah pemberian pinjaman kepada nasabah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, ini biasanya bisa berbentuk bank garansi ya. Nah, kalau qard itu adalah pemberian pinjaman tanpa adanya tambahan atau imbalan. Jadi pada akad qard ini, misalnya meminjam 1 juta, maka yang wajib dikembalikan nasabah adalah 1 juta juga. Jadi tidak ada imbalan atau tambahan pembayaran kepada bank syariahnya. Nah, lanjut ada lagi Fatwa DSN MUI nomor 44 tahun 2004. Di sini menyebutkan bahwa pembiayaan multi jasa itu hukumnya boleh atau jaiz ya, dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Nah, dalam hal digunakannya akad ijarah, maka ketentuannya mengikuti ketentuan ijarah. Tapi kalau akadnya ini menggunakan kafalah, maka ketentuannya juga harus mengikuti ketentuan dari kafalah. Nah, dan dalam kedua pembiayaan tersebut, lembaga keuangan syariah itu boleh memperoleh imbalan jasa atau fee, atau biasanya kalau di bank syariah itu dikenakan biaya admin. Nah, besarnya ujroh atau fee itu disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase. Jadi kalau pembiayaan sebelumnya itu kan margin keuntungannya dalam bentuk persentase. Kalau di sini ini dalam bentuk nominal langsung. Misalnya kita sering bertransaksi untuk membayar listrik ya. Setiap kita membayar listrik melalui mobile banking bank syariah itu akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2.500. Nah, itu langsung ditentukan nominalnya. Lalu lanjut lagi ada Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2000. Di sini menjelaskan tentang al-qard, pembiayaan al-qard. Al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah dan bank juga boleh meminta agunannya agar menghindari resiko bahwa nasabahnya wan prestasi. Dan nasabah juga dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Nah, jadi bank syariah itu tidak boleh mengambil biaya tambahan, tetapi kalau nasabahnya secara sukarela memberikan tambahan sebagai rasa terima kasih, nah
itu boleh diterima ya, tapi tidak dituliskan di dalam akad atau tidak distandarkan. Tadi menurut landasan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, skema multijasa ini bisa dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Kita masuk ke bentuk pembiayaan multijasa yang pertama, yaitu adalah ijaroh dengan talangan biaya ya. Akad ijaroh itu sebenarnya bukan hanya akad untuk sewa menyewa barang ya, tapi ijaroh itu lebih ke jual beli manfaat, artinya ada pertukaran di sini. Nah, kalau dari si penyewa atau orang yang menyewakan, manfaatnya adalah hubungan kerja atau upah. Nah, kalau dari sisi barangnya adalah manfaatnya yang bisa dirasakan adalah sewa menyewa. Jadi ada pertukaran manfaat, bukan hanya sebatas sewa menyewa barang saja. Nah, jadi contoh lain dari ijarah ini adalah akad ran ya, gadai syariah ya. Kita sudah tahu ya kalau yang sudah pernah ke pegadaian syariah. Nah, itu menggunakan ijarah dengan talangan biaya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada pembiayaan untuk multijasa IB pendidikan ya. Jadi ini untuk membayar biaya pendidikan. Misal orang tua siswa atau mahasiswa mengajukan pembiayaan multijasa IB pendidikan kepada bank syariah. Bank akan membantu mengurus biaya pendaftaran masuk sekolah yang harusnya dibayar kepada lembaga pendidikan. Jadi di sini karena ada keterbatasan ekonomi dari orang tua, maka orang tuanya mengajukan ke bank syariah untuk mendahulukan terlebih dahulu pembayaran biaya pendidikan anaknya sebesar 12 juta rupiah. Nah, biaya itu langsung ditransfer ke lembaga pendidikannya, jadi tidak melalui rekening nasabahnya lagi. Nah, atas jasa tersebut, bank syariah mengenakan fee kepada nasabah sebesar nilai tertentu, misalnya 1,5 juta ya misalnya. Nah, apabila nasabah itu akan mengangsur biaya pendidikan kepada bank syariah selama 1 tahun, maka angsuran yang dibayar nasabah adalah sebesar 13,5 juta. 13,5 juta itu tadi dari 12 juta yang pokoknya, dan ada tambahan fee sebesar 1,5 juta, sehingga 13,5 juta dibagi 12 atau sebesar 1.125 juta per bulan. Nah, ini skemanya mungkin akan terasa lebih ringan ya kalau membayarnya 1 juta per bulan gitu, daripada orang tua harus mengeluarkan uang sebesar 12 juta langsung. Nah, lalu ada skema yang kedua, ini adalah ijarah tanpa talangan. Nah, ini biasanya lembaga keuangannya sudah menjalin kerjasama secara formal ya untuk pengadaan jasa. Misalnya pembayaran tagihan Telkom, listrik, PDAM, bayar PBB, dan lain-lain. Ini artinya tanpa talangan, pembayarannya itu dipotong langsung dari saldo si nasabah gitu. Nah, misalkan nih contoh, nasabah meminta kepada bank syariah untuk membayar tagihan listrik di rumahnya atas beban rekening tabungannya di bank syariah untuk bulan ini sebesar 400.000 dan akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2.000. Jadi yang membayar tagihan ini tetap nasabah, tetapi nasabah tidak memberikan uang tunai. Dan nasabah memerintahkan bank untuk memotong atau mendebet rekening tabungannya. Jadi dari kasus ini, rekening tabungan yang didebet oleh bank syariah sebesar 400.000 ditambah dari 2.000 biaya administrasinya. Oke, selanjutnya skema kafalah. Kafalah merupakan pemberian bank garansi ya, atau jaminan bank untuk kontraktor, rekanan, dealer kendaraan, pengambilan berbagai jenis-jenis barang dan barang-barang lain yang dapat menjadi objek penjaminan. Nah, ini sering juga diterima oleh bank ya. Kalau ada kontraktor-kontraktor yang biasanya ingin main proyek, nah biasanya ini mereka akan membuat garansi bank. Ini kita lihat contoh transaksi kafalah untuk kontraktor ya, jaminan untuk kontraktor. Ini misalnya ada jaminan untuk tender atau lelang pekerjaan proyek ya, pengambilan uang muka, pelaksanaan pekerjaan proyek, dan pemeliharaan proyek. Ini biasanya tentang proyek ya. Nah, jadi jika sudah ada garansi dari bank, maka jika kontraktor itu tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah disepakati, maka tuntutannya akan diajukan kepada bank penjaminnya untuk membayar sejumlah dana tertentu sesuai yang telah disepakati. Ya. Yang kedua ada contoh kafalah untuk dealer. Ini
Contohnya adalah jaminan untuk pembelian kendaraan bermotor secara kredit dengan pembayaran 6 bulan. Jadi apabila dealer tidak membayar pengambilan barangnya kepada agen tunggal pemegang merek, maka akan ditagih kepada bank penjaminnya. Jadi biasanya dealer-dealer itu kan ambil barang dari yang punya mereknya, misalnya Honda ya. Nah, dealer itu kan, showroom itu kan adalah punya pribadi, dan dia akan mengambil barangnya ke perusahaan Hondanya langsung. Nah, jadi sebagai jaminannya, maka itu kan biasanya dalam jumlah yang sangat besar ya. Jadi sebagai jaminannya, maka pemegang merek itu meminta garansi bank untuk si pemilik dealer sebagai jaminan untuk pembelian kendaraan bermotornya ini. Nah, jadi kalau tidak dibayar oleh si pemilik dealer, maka pemegang mereknya itu akan menagihnya kepada bank. Untuk itu biasanya kalau dalam mengurus garansi bank, itu bank juga menetapkan saldo minimal di giro tabungan pengusahanya atau kontraktornya. Selanjutnya ada contoh transaksi kafala untuk barang-barang yang dapat menjadi objek penjaminan. Ini misalnya seorang pedagang kios bahan bangunan yang ingin menjadi pengecer semen Gresik ya, namun tidak memiliki dana untuk modal pembelian semen. Nah, lalu pedagang mengajukan jaminan bank senilai 5 juta jangka waktu sebulan. Jika nasabahwan prestasi, maka distributor semen akan menagihnya kepada bank penjaminnya. Dan atas permintaan permohonan ini, nasabah diminta untuk setor tunai sebesar 10% dari nilai bank garansi. Sisanya dijamin dengan sertifikat tanah dan bangunan dengan nilai yang cukup. Nah, ini biasanya untuk mengamankan dari lembaga banknya, maka bank juga meminta minimal dana yang disetor ke giro kontraktor yang tadi saya bilang, ataupun bisa juga dengan sertifikat tanah yang menjadi jaminannya. Nah, itulah sekilas tentang pembiayaan multijasa. Jadi secara kesimpulannya bahwa pembiayaan multijasa ini bisa memfasilitasi pembiayaan lain yang tidak diatur dari chapter-chapter sebelumnya ya. Oke, saya akhiri topik pembiayaan multijasa kali ini. Semangat belajar terus untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.